Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap akhir perbaikan dinding megatank yang kropos kemarin. Pekerjaan pembangunan megatank ikan hias 100 ton ini mengalami delay atau keterlambatan dari rencana awal. Rencana awalnya itu pembangunan ini dapat selesai sepenuhnya sebelum Lebaran. Namun, karena kendala yang terjadi saat proses pembangunan ini, terutama saat pengecoran ya, ini membuat pekerjaan ini menjadi terlambat. Proses yang kalian lihat sekarang ini adalah pekerjaan grouting dengan sistem injeksi untuk bagian dinding luar megatank yang sempat jebol bagistingnya saat pengecoran kemarin. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, kalian bisa lihat proses pengecoran megatank ini mulai dari video episode ke-10. Untuk video ini, gue akan tunjukin hasil perbaikan beton megatank dan juga beberapa hal yang kita kerjakan dalam beberapa hari terakhir ini. Kemudian, dalam waktu dekat ini, kita sudah akan masuk ke proses penyelesaian filtrasi megatank. Sedangkan, untuk proses waterproofing, ini akan kita kerjakan setelah struktur megatank ini seluruhnya selesai diperbaiki guys. Sebelum kita lanjut, gua mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Merindo Prima Lestari sebagai authorized distributor produk Sika yang mensponsor semua material Sika untuk pekerjaan megatank ini ke depannya. Karena kebetulan pemiliknya ini adalah penghobi ikan juga dan selama ini beliau mengikuti video-video gua, terutama video pembangunan megatank 100.000 liter ini guys. Di sini saya mau menjelaskan proses penurunan barang yang kita turunkan di tempat ini. Sebelumnya kita mau sampaikan ada 3 barang yang kita turunkan, yaitu Sikacrete 08 SCC, di mana Sikacrete ini adalah semen biasa yang akan dicampur dengan agregat. Agregat itu meliputi kerikil-kerikil yang akan dipadukan dengan Sikacrete 08 SCC. Begitu juga dengan Sikatop 107 Elasto. Sikatop 107 Elasto ini yaitu produk 2 komponen, yaitu cairan dan semen juga. Satu lagi produk yang kita turunkan yaitu Sikagrowth 214. Sikagrowth 214 kita padukan di bagian di sini. Itu untuk nanti salah satu komponen yang akan dikerjakan pada tahap-tahap berikutnya gitu. Untuk teman-teman selebihnya supaya bisa kita jelaskan, Sikacrete 08 SCC ini ataupun bisa dibilang agregat, yaitu salah satu berfungsi untuk coran pada yang diaplikasikan nanti pada waterfish geotank itu. Jadi teman-teman, ini nanti Sikacrete SCC 08 ini dicampur dengan agregatnya atau kerikilnya yang dicampur juga dengan air nanti. Jadi pada saat prosesnya itu, pertama-tama kita tuangkan dulu semennya, baru dicampur dengan air. Setelah dicampur dengan air atau disimbangkan dengan air, teman-teman bisa campur dengan agregatnya. Seperti biasa, bagaimana kita melakukan pengecoran ataupun pengecoran pada satu pondasi gitu. Beberapa hari terakhir ini, pekerjaan berputar di pembukaan bagisting filter megatank dan finishing hal-hal kecil lainnya. Jadi progres pekerjaan juga tidak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi bukan kawan-kawan saja yang ingin megatank ini cepat selesai, gua sendiri juga pengen cepat selesai sih. Tapi karena pembangunan megatank sebesar ini tidak semudah dan sesimpel membuat kolam ukuran kecil, jadi ya ini semua adalah perjalanan dan proses untuk membangun salah satu megatank terbesar di Indonesia untuk ukuran pribadi ya. Ya jangan juga lah dibandingin sama kolam-kolam atau akuarium di SeaWorld ya. Nggak gitu juga kali ya. Jadi di waktu yang sama kita juga mempersiapkan untuk pekerjaan pengecoran aksesoris megatank. Nah ini aksesoris fungsinya untuk apa? Sebentar lagi akan gue jelasin tentang fungsi aksesoris yang akan kita cor secara manual ini. Untuk sekarang ini Pak Denny dan kawan-kawan ya sedang menyiapkan bagisting untuk aksesoris ini guys. Oke guys, jadi tadi kan gue udah tunjukin ya semua langkah-langkah atau tahapan-tahapan hari yang kita lalui dalam memperbaiki dinding-dinding megatank ini. Jadi sejauh ini udah ya dibilang puas nggak juga, dibilang nggak puas nggak juga. Tapi inilah yang hasil maksimal yang bisa kita peroleh. Karena sekali lagi dari awal emang udah ada ya ketidaksempurnaan. Jadi kalau udah tidak sempurna
Kita cuma bisa memaksimalkan apa yang ada. Nah, sebelum gue bahas proses-proses atau hasil-hasilnya, gue akan tunjukin ke kalian. Ini menurut gue agak lucu sih. Ini megatank yang lama. Nah, ini megatank yang lama ini setelah gue lihat-lihat, ini gedenya cuma sedikit lebih besar dibanding filter megatank yang baru. Nah, ini megatank yang lama cuma segini besarnya, bukan besarnya sih, lebarnya. Tapi kan kalau panjangnya 8 meter. Tapi sekedar untuk informasi buat kalian, filter megatank itu sampai di sini nih kurang lebih. Nah, sampai garis ini. Jadi emang besar megatank yang lama ya kurang lebih hampir sama dengan filter megatank yang baru. Jadi perbedaannya ini sangat besar ya, sangat kelihatan banget. Pas ini udah jadi segala macam, gue lihat-lihat ke sini, ini berasa banget jadi kecil banget. Padahal dulu udah termasuk besar. Dulu ini 25 ton, ini 100 ton. Jadi besarnya 4 kali lipat juga sih. Oke, jadi gue akan tunjukin hasil proses-proses yang udah kita lalui di minggu keberapa nih, gue nggak tahu deh. Gue udah nggak ngitungin minggu soalnya kita videonya udah mulai apa ya, proses ke proses. Jadi bukan seperti video-video sebelumnya yang minggu ke minggu, ini lebih proses ke proses. Jadi di sini seperti yang kalian bisa lihat, ini ada satu hal yang bagus menurut gua. Nah, ini udah air sudah mulai tergenang di sini, guys. Nah, jadi di Pekanbaru beberapa hari ini hujan-hujan terus dan ini air udah mulai tergenang di dalam lantai dasar kolam ini. Ini mengindikasikan lantai kolam ini nggak bocor. Jadi waktu itu sebelum perbaikan dinding, begitu hujan, besok paginya lantai kolam ini selalu kering karena air hilang, karena emang bocor di kanan kiri. Tapi setelah perbaikan ini air selalu ada. Nah, di bagian filter di belakang itu juga air cukup tinggi. Nanti kita lihat ya ke dalam. Nah, gua akan bawa kalian masuk ke dalam sini untuk ngelihat hasil-hasil perbaikan yang kita kerjakan kemarin. Kalau kalian ingat, dinding ini kemarin hancur-hancuran. Sekarang sudah seperti ini, udah mulus. Terus dinding ini juga kemarin hancur-hancuran, udah mulus. Yang paling parah ini kemarin kosong, nggak ada isinya. Sekarang sudah terisi. Jadi bagi kawan-kawan yang jomblo, yang hatinya kosong, mungkin kalian bisa mencari sesuatu untuk mengisi hati kalian. Dan ini bagian sini kemarin juga hancur-hancuran, sekarang sudah mulus. Dan bagian sana juga. Jadi ini hasil-hasilnya udah cukup oke ya. Nah, kalau kalian bertanya, ini gue buat apa lagi sih? Nah, ini gue buat untuk dudukan top filter. Jadi kemarin kalau kalian ingat, ini ada besi-besi ngelonjor-ngelonjor. Itu emang kita persiapkan untuk nantinya ngebuat dudukan top filter. Nah, dudukan top filter ini cuma gue buat dengan coran manual ya. Karena ini juga dikit doang kok. Nanti gue tunjukin deh ya dari atas bentuknya kayak gimana. Ini karena dudukan top filter ini gue butuhkan karena nanti untuk filtrasi dari filter di belakang ini sebelum air masuk, ya jadi spoiler kan. Ya udahlah. Jadi sebelum air masuk lagi ke dalam megatank itu nanti akan disaring dulu dengan top filter. Nah, ini dudukannya. Karena ketebalan dinding ini kan cuma sekitar 15 cm. Jadi kan nggak mungkin top filter cuma 15 cm. Sedangkan top filter yang akan gue buat itu lebarnya sekitar 40 atau 50 cm menggunakan bak fiber. Nantilah itu kita ngomongin nanti. Tapi yang jelas ini semua adalah untuk dudukannya. Dan sisanya yang lain ya kurang lebih seperti yang apa yang kalian bisa lihat. Dan nih, gue akan tunjukin ke sini. Ini naiknya ribet banget sih, naiknya ribet banget. Nah, bagian bawah ini semua udah tertimbun air karena hujan kemarin. Jadi dalam waktu dekat ini gue akan mulai melakukan finalisasi filtrasi utama. Jadi bagian belakang ini itu yang filtrasi utama, top filter ini filtrasi pendukung atau filtrasi tambahan ya. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat nih, ini semua pipa-pipa udah dari kolam utama sudah kita sambung kan. Jadi nanti tinggal kita selesaikan pemipaannya.
Setelah emang dinding-dinding yang kropos kemarin yang di dalam filter pun juga udah kita perbaiki. Nanti akan kita perbaiki. Setelah kita perbaiki baru kita instalasi akhir untuk filtrasinya. Nah, gua akan update juga di bagian sini. Dinding bagian sini ini juga sudah diperbaiki semua. Ini hasilnya kalian bisa lihat. Jadi semuanya tuh intinya kita grouting dengan sistem injeksi. Ini sudah diperbaiki. Yang ini yang parah banget kemarin, yang bekas jebol. Ini juga diperbaiki. Tapi yang bagian atas itu belum diperbaiki. Tapi kayaknya nanti itu akan menyusul. Dalam 1-2 hari ini akan kita selesaikan. Tapi kemarin ini kan yang nih benar-benar di grouting dengan sistem injeksi. Jadi ya inilah progres Megatank sejauh ini. Dan untuk pemasangan kaca, gue mohon maaf nih. Sepertinya kita masang kaca nanti setelah Lebaran. Karena gue nggak mau buru-buru, karena apa ya? Ini kan kemarin pekerjaan pengecorannya nggak sempurna. Jadi emang kita ini untuk perbaikan aja udah makan waktu sekitar 10-14 hari. Nah, jadi gue nggak mau buru-buru masang kaca sebelum Lebaran. Karena nanti akan banyak lagi pekerjaan yang harus gue buru-burukan. Karena untuk masang kaca sebelum Lebaran gue cuma punya waktu sekitar 2 minggu lagi. Gue rasa nggak mungkin sih 2 minggu bisa gue kejar untuk perbaikin ini semua dan hingga pasang kaca. Jadi biar amannya, gue benar-benar presisi, pelan tapi pasti. Nah begitu selesai Lebaran, baru langsung kita pasang kaca. Dan juga kan pasang kaca itu mungkin akan sangat memakan tenaga dan pikiran. Jadi sebaiknya dilakukan saat semua orang itu lagi fresh. Termasuk gua dan juga siapapun yang nanti akan memasang kaca ini. Soalnya kalau lagi puasa kita masang kaca capek-capek segala macam. Sedangkan proses pemasangan kaca itu kita punya 0 toleransi untuk kesalahan. Jadi emang nggak boleh salah sama sekali. Jadi setelah gue pikir-pikir beberapa hari ini dengan pengalaman pengecoran kemarin juga, ya udah kayaknya gue ngalah di waktu. Jadi gue akan melakukan pemasangan kaca setelah Lebaran. Jadi semua udah bener-bener mateng dan gue akan panggil juga konsultan dan beberapa pihak terkait lainnya. Moga-moga lebih baik lah daripada yang ini. Karena sekali lagi kaca itu gue punya 0 toleransi untuk kesalahan. Berbeda dengan beton. Jadi mungkin itu yang bisa gue update untuk kawan-kawan semua di video kali ini. Dan untuk proses-proses berikutnya nanti akan gue videoin dan akan gue share ke kalian semua. Jadi itu aja. See you guys in my next video. Bye-bye.